Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi. This is our second video. Ini video kedua kita ya. In this video, I'm going to talk about proverb and riddle. Apa toh itu proverb and riddle? Nah, nanti akan kita pelajari bareng-bareng. Materi proverb and riddle ini ada pada unit 9 di modul atau LKS kalian ya, di unit 9 yang berjudul Don't Judge a Book by its Cover. So, what are we going to learn in this chapter? Apa toh yang akan kita pelajari di bab 9 ini? In this chapter, we are going to learn about, first, the definition of proverb and riddle. Jadi pertama-tama nanti kita akan belajar tentang definisi dari proverb and riddle. Second, the meaning of some proverbs and riddles. Jadi begini, proverbs and riddle ini nantinya dia itu ada banyak sekali macam jenis dan contohnya. Nah, nanti di video ini kita akan membahas beberapa makna dari proverb dan riddle. Third, analyzing some types of proverbs. Jadi nanti kita akan tahu bahwa proverbs itu memiliki beberapa tipe atau beberapa jenis proverbs. Nah, nanti kita akan menganalisa dan belajar bareng-bareng tentang jenis-jenis proverbs. Dan yang keempat, the fourth, identifying proverb and riddle through examples. Nah, nanti kita akan belajar banyak contoh dari proverb and riddle. Begitu. Are you ready? Nah, kita akan mulai dengan proverb first. Sebenarnya, apa itu proverb? Proverb is a collection of wise sayings in a certain culture that offer advice about how to live your life. Kalau kita terjemahkan, proverb itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya kata-kata mutiara ya, kata-kata mutiara. Jadi dia a collection of wise saying, sekumpulan kata-kata bijak in a certain culture. Nah, dari atau berasal dari budaya tertentu, that offer advice about how to live your life, yang di dalamnya berisi nasihat tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dengan baik. Nah, proverb di sini dibagi menjadi 4 jenis. Jadi ada 4 jenis proverb. Kita bahas satu-satu ya. Ada aphorism atau pepatah, parable atau perumpamaan, slogan atau pameo ya, dan idiom. Oke. Aphorism. Aphorism ini dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai pepatah. This proverb offers advice. Nah, kata-kata mutiara yang berbentuk pepatah atau aphorism ini intinya dia offers advice. Di dalamnya itu isinya nasihat. Nasihat tentang bagaimana sesuatu di dalam kehidupan itu sebaiknya berjalan gitu. Jadi dia memberikan nasihat tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan. For example, contohnya, don't go too far in small. Kalau kita terjemahkan secara letterlek atau secara kata per kata kan artinya cuma don't go too far, jangan pergi terlalu jauh, in small, dalam kecil. Jangan pergi terlalu jauh dalam kecil. Apa itu maksudnya? Nah, ternyata aphorism atau pepatah ini artinya adalah persoalan kecil itu jangan dibesar-besarkan. Ini adalah salah satu contoh dari aphorism. Nah, jangan khawatir, nanti kita akan melihat lebih banyak lagi contoh dari aphorism, parable, slogan, idiom di belakang. Jadi ini satu-satu aja ya contohnya.
Oke, jadi saya ulangi lagi, aphorism atau pepatah adalah kata-kata mutiara yang memberikan nasihat tentang hal-hal baik dalam kehidupan. Contohnya itu tadi. Nah, yang kedua, parable. Parable atau perumpamaan. Nah, karena di sini disebut sebagai perumpamaan, kita mengumpamakan sesuatu seperti sesuatu, maka dalam bahasa Indonesianya nanti untuk terjemahannya itu untuk gampangnya ya memahami atau menghafalkan parable itu yang seperti apa, itu yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada kata bagai. Bagaikan apa, bagai apa. Nah, itu kan perumpamaan ya. This proverb has moral lesson and parable. Jadi kata bijak model parable ini dia memiliki nilai moral. Jadi ada nilai moral yang disampaikan dalam perumpamaan itu. And parable. Nah, dan selain nilai moral juga susunan kata-katanya itu parable, menggunakan perumpamaan. Contohnya, like two peas in a pot. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, secara harfiah, like two peas. Two peas itu apa toh? Two peas itu kalau dalam kacang, kalian kacang kan ya, itu ada satu kacang, dalam satu kulit kacang itu, nanti di dalamnya ada 2 atau 3 atau 4 isi kacang ya. Nah, like two peas in a pot. Nah, seperti 2 isi kacang dalam sebuah pot. Potnya itu ya wadah kacangnya itu. Jadi kacang yang masih ada kulitnya itu. Maksudnya apa? Maksudnya dia 2 hal yang berasal dari hal yang sama. Kalau dalam bahasa Indonesia gampangnya itu like two peas in a pot, karena kita di Indonesia itu orang banyak pohon pinang. Nah, maka secara kultural, nah itu tadi, jadi proverb atau kata-kata mutiara ini sangat berkaitan dengan budaya. Kalau di barat mungkin yang dianggap mirip itu yaitu kacang gitu ya. Sedangkan kalau di dalam budaya kita Indonesia yang dianggap mirip itu pinang, bagai pinang dibelah 2. Nah, itu artinya. Sehingga memang materi proverb ini gampang-gampang susah ya, karena kita berhubungannya dengan budaya. Padahal budaya kita budaya Indonesia, dan yang kita pelajari nanti di materi ini adalah kebanyakan budaya-budaya yang berasal dari asal bahasa Inggrisnya itu tadi ya, jadi dari negara Inggris maupun Amerika, seperti itu. Agak sulit, tapi tetap semangat ya, kita pasti bisa mempelajarinya. Nah, like two peas in a pot tadi diartikan sebagai bagai pinang dibelah 2, atau definisinya ya berarti 2 orang atau 2 hal yang sangat mirip. Ciri-ciri dari parable-nya ada pada kata bagai, like, bagai. Like di sini bukan suka ya, tapi seperti atau bagai. Nah, yang ketiga disebut sebagai slogan atau pameo. Apa tuh slogan atau pameo? Nah, kalau yang aphorism tadi menawarkan nasihat. Kalau parable atau perumpamaan itu ada nilai moralnya. Nah, kalau slogan itu this proverb gives spirit or motivation. Jadi ciri-ciri dari slogan itu dia seperti memberikan semangat atau motivasi. Memberikan semangat atau motivasi. Contohnya, early bird gets worm. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, burung yang bangun pagi dapat cacing. Burung yang bangun pagi dapat cacing. Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira apa? Bukan burung ya, sepertinya kalau di dalam budaya kita pakainya apa? Masih ada yang ingat? Iya benar, ayam, iya kan? Istilahnya kan ada yang bilang kalau bangun siang rezeki dipatok ayam. Nah, ini dalam budaya Inggris dan Amerika, mereka tidak pakai ayam, mungkin karena mereka di sana tidak terlalu banyak ayam, mereka menggunakan kata burung. Jadi, burung yang bangun pagi dapat cacing. Artinya, Tuhan akan memberikan rezeki kepada makhluknya yang bangun
pagi-pagi, yang lebih dulu bangun gitu. Yang bangun siang, rezekinya berkurang kalau dalam pengertian kita seperti itu ya. Nah, seperti tadi saya bilang, materi proverb ini memang kaitannya sangat erat dengan budaya dari asal mulanya dari mana proverb itu berasal. Contohnya ini tadi, early bird gets worm. Jadi saya ulangi, slogan atau pameo dia mengkhususkan untuk memberikan semangat atau motivasi. Jadi kata-kata mutiara, proverb yang memberikan motivasi atau semangat untuk kita menjadi lebih baik lagi. Nah, yang terakhir dia disebut sebagai idiom. Idiom atau idiom, bahasa Indonesianya juga sama, idiom. Nah, kalau ini agak lebih aneh lagi. Jadi, it is a group of words, sekelompok kata, established by usage as having a meaning, yang memiliki makna, not deducible, tidak deducible, tidak bisa dideduksi, artinya itu, from those of the individual words, dari masing-masing kata pembentuknya. Bingung kan ya? Ya, so artinya seperti ini. Jadi idiom itu tidak hanya satu kata, dia berasal dari sekelompok kata. Nah, sekelompok kata itu masing-masing kata kan punya makna sendiri ya. Kata pertama punya arti sendiri, kata kedua punya arti sendiri, kata ketiga punya arti sendiri. Nah, idiom itu adalah ketika kata 1, 2 atau 1, 2, 3 itu digabungkan, artinya itu bahkan tidak mirip sama sekali dengan makna kata pembentuknya. Jadi tidak mirip sama sekali dengan arti kata 1, arti kata 2, arti kata 3. Jadi kata 1, 2, 3 yang punya arti sendiri-sendiri itu dikumpulkan, lalu menjadi sebuah idiom yang artinya jauh berbeda dari kata asalnya. Wah, aneh kan ya? Nah, kita lihat contohnya di situ. You've got eggs on your face. Nah, kata eggs on your face itu adalah contoh dari idiom. Kalau kita preteli satu-satu ya, eggs artinya telur, your face artinya mukamu, telur dan mukamu. Kemudian ketika sudah digabungkan jadi satu menjadi eggs on your face artinya kelihatan bodoh atau memalukan. Nah, jauh kan ya artinya dari kata telur dan mukamu. Nah, ini yang disebut sebagai idiom. Pertanyaan besarnya adalah mungkin, loh Bu, bagaimana saya bisa tahu kata ini terus jadi idiom seperti ini, kata ini jadi seperti ini. Nah, kuncinya seperti yang dari awal sudah saya jelaskan bahwa ini berkaitan dengan budaya. Jadi idiom, pepatah, perumpamaan, dan pameo ini semua berasal tidak dari zaman sekarang. Ini berasal dari sudah kakek, nenek, buyut, canggah, dan di atasnya. Jadi kata-kata ini sudah turun-temurun, kemudian membudaya dan kemudian dipakai sebagai bagian dari bahasa sebuah budaya. Jadi bagaimana cara kita tahu tentang idiom-idiom yang ada dalam bahasa Inggris? Ya, salah satunya harus dengan menghafalkan ya. Harus dengan menghafalkan. Karena kalau kita menalar sendiri, menggunakan pemikiran kita sendiri, itu seringnya tidak cocok. Karena budaya kita berbeda dengan budaya orang-orang dulu yang menyusun idiom itu. Jadi memang proverb ini kaitannya erat sekali dengan budaya. So, idiom saya ulangi, sekelompok kata-kata yang memiliki makna yang berbeda dari makna kata-kata per individunya. Begitu. Contohnya, you've got eggs on your face. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, wah kamu punya telur di mukamu. Oh, itu maksudnya, wah kamu kelihatan bodoh atau kamu kelihatan memalukan. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan melihat satu-satu ya contoh dari macam-macam jenis proverb tadi. Yang pertama, aphorism atau pepatah. There are 4 examples there, ada 4 contoh di situ dengan maknanya.
Actions speak louder than words. Kalau ini berisi nasihat ya, tadi pepatah kan berisi nasihat. Actions itu speak louder, lebih keras daripada kata-kata. Maksudnya apa? Maksudnya hanya mengatakan bahwa Anda akan melakukan sesuatu itu tidak begitu berarti. Nah, melakukannya lebih sulit dan berarti. Contohnya, saya punya teman si A. Si A mengalami kesulitan. Saya berkoar-koar ke orang lain, saya ngomong ke orang-orang, wah, saya akan bantu si A, saya akan bantu dia mengatasi kesulitan dalam hidupnya, dan bla dan bla dan bla. Tapi saya belum bantu. Dibandingkan dengan saya tidak usah ngomong sama siapa-siapa, tapi saya langsung bantu si A. Orang-orang langsung tahu, oh, itu si Andini bantu si A. Langsung dan itu tindakan saya itu speak louder daripada kata-kata saya. Tindakan saya itu lebih berarti, lebih dihargai daripada hanya sekedar kata-kata. Nah, itu arti dari actions speak louder than words. Lalu yang kedua, two wrongs don't make a right. Dua kesalahan tidak membuat sesuatu itu jadi benar. Maksudnya apa? Nah, ketika seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Anda, itu kan berarti satu kesalahan. Kemudian Anda mencoba membalas dendam, itu berarti kesalahannya jadi dua kan? Nah, ketika ada seseorang melakukan kesalahan, Anda balas dendam, maka keadaannya kan malah jadi buruk ya, tidak jadi baik. Nah, itu yang disebut sebagai two wrongs, dua salah, itu tidak membuat sesuatu jadi baik. Jadi satu kesalahan dibalas dengan balas dendam, itu tidak menjadikan sesuatu jadi lebih baik, malah memperburuk keadaan. Yang ketiga, a friend in need is a friend indeed. Nah, ini gampang. A friend in need is a friend indeed. Nah, kawan yang bersama dalam kesusahan adalah kawan yang sejati. Kawan yang ada saat kita membutuhkan adalah sebenar-benarnya kawan yang kita miliki. Nah, yang terakhir adalah sesuai dengan judul dari unit 9, don't judge a book by its cover. Kalau ini sepertinya sudah jamak ya, kalian sudah tahu artinya, sering dipakai juga. Jadi jangan menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya saja. Nah, ini adalah beberapa contoh dari aphorism atau pepatah. Nah, ini contoh dari parable atau perumpamaan. Tadi seperti saya bilang, karena ini perumpamaan, jadi dia mengumpamakan sesuatu, maka biasanya terjemahannya itu persamaannya dalam bahasa Indonesia menggunakan kata bagai. Cuma mungkin tidak bisa dilogika artinya. Contohnya, a man of straw. A man of straw itu maksudnya, kalau terjemahan letterlock ya, a man, seorang pria atau manusia of straw, yang terbuat dari jerami. Jadi pria dari jerami. Maksudnya apa pria dari jerami? Ternyata artinya adalah, kalau disamakan dengan perumpamaan yang ada dalam bahasa Indonesia, bagai air di daun talas. Artinya adalah orang atau manusia yang tidak berpendirian teguh, tidak konsekuen. Kemudian yang kedua, a wolf in sheep's clothing. Nah, kalau ini kalian sepertinya sudah bisa ya, karena memang perumpamaan dalam bahasa Indonesianya juga mirip, bagai serigala berbulu domba. Jadi orang yang munafik, terlihat baik tapi sebenarnya jahat. Kemudian yang ketiga, feel like fish out of water. Nah, kalau ini juga bisa, di logika masih bisa. Secara budaya tidak begitu berbeda. Feel like fish out of water, jadi ikan yang keluar dari air. Maksudnya apa? Bagai ikan di daratan, artinya merasa tidak nyaman di lingkungan yang asing. Nah, kalau yang terakhir ini baru nih, sesuatu yang mungkin kita tidak terlalu bisa pahami asal-muasalnya, tapi ini sangat berkaitan dengan budaya. To carry coals to Newcastle. Coals itu batu bara. Newcastle adalah nama sebuah kota yang dianya
di situ memang ada banyak produksi tambang batu bara. Jadi di situ produsen batu bara yang besar. Jadi to carry coals to Newcastle artinya membawa batu bara ke kota Newcastle yang sudah ada banyak batu bara di situ. Nah, karena kita tidak punya kota batu bara seperti itu yang diibaratkan, kita punyanya Indonesia banyak lautan. Jadi kita punyanya peribahasa bagai menabur garam ke lautan. Nguyai skuru, bahasa Jawa ya. Artinya melakukan hal yang sia-sia. Nah, ini adalah beberapa contoh dari parable atau perumpamaan. Nah, kalau ini slogan atau pameo, tadi seperti dikatakan dalam definisinya bahwa slogan atau pameo ini mengkhususkan pada memberikan spirit atau motivasi. Contohnya, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Maksudnya apa? Kalau kita terjemahkan kata per kata, early to bed, tidur awal, dan bangun awal, jadi tidurnya gase, bangunnya juga pagi atau malah sebelum subuh sudah bangun mungkin ya. Makes a man healthy, wealthy, and wise. Membuat seorang manusia itu jadi sehat, kemudian wealthy, banyak rezeki, and wise, dan bijaksana. Nah, intinya kedisiplinan, disiplin kan ya, tidur awal, bangun awal itu disiplin, kemudian sehat, banyak rezeki, banyak uangnya, dan bijaksana itu kan namanya sukses ya. Orang disebut sukses kalau memiliki 3 hal itu, sehingga kedisiplinan adalah kunci kesuksesan, bisa diartikan begitu. Time is money. Nah, ini sudah jamak sekali, sering dipakai ya. Waktu adalah hal yang sangat berharga. Waktu disamakan seperti uang karena uang kan barang yang berharga. Waktu adalah hal yang sangat berharga. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan satu langkah. Begitu. Jadi betapapun berat sebuah pekerjaan, semua itu diawali dengan satu langkah kecil. PR-mu banyak. Kalau hanya kamu pikir, aku punya PR banyak, besoknya mikir, PR-ku banyak sekali, sampai 1 minggu kalau cuma mikir juga nggak akan terlampaui ya. Iya, tapi ketika PR-mu banyak, kemudian, sudahlah kerjakan yang gampang dulu. Itu sudah nyicil. Besoknya kerjakan yang lain, besoknya kerjakan yang lain. 1 minggu selesai. Daripada hanya kita pikirkan atau awang-awangan saja kalau kata orang Jawa ya. Nah, yang terakhir, always put your best foot forward. Maksudnya apa? Selalu letakkan kakimu yang terbaik itu di depan. Maksudnya apa kaki yang terbaik? Maksudnya kita harus berusaha dengan sebaik mungkin. Nah, sama seperti yang lain-lain tadi, slogan ini juga sangat cultural, sangat budaya. Jadi salah satu cara kita untuk mempelajari contoh jenis slogan ini adalah dengan mencari sebanyak mungkin contoh dari budaya Barat, budaya Inggris dan Amerika. Itu kalau kita ingin memperdalam pengetahuan kita tentang proverb. Jadi memang harus banyak menghafal seperti itu. Nah, ini yang lucu tadi ya, yang idiom tadi ya, yang kata-kata penyusunnya itu nanti artinya beda dengan makna keseluruhannya. Kita lihat satu-satu. Contoh yang pertama, break a leg. Kalau kita artikan itu kan patahkan kaki gitu kan ya. Patahkan kaki. Tapi ternyata break a leg ini adalah idiom yang sangat terkenal yang artinya adalah semoga sukses atau beruntung. Misalnya temanmu besok akan mengikuti misalnya ujian pencak silat, kenaikan sabuk misalnya ya. Kemudian kalian mau mengucapkan, hey, semoga sukses ya, semoga beruntung ya besok. Kalian bisa bilang, hey, break a leg. Jadi bukan, hey, besok patahkan kakimu. Tidak, tapi, hey, semoga sukses ya, semoga beruntung. Kemudian yang kedua, call it a day. Kalau kita terjemahkan kan, panggil sehari.
Padahal artinya call it a day itu juga sangat terkenal, idiom yang sangat terkenal dan sering digunakan. Mungkin kalian kalau baca teks mungkin kadang-kadang bisa bingung apa tuh artinya call it a day. Ternyata call it a day artinya adalah berhenti mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya di kantor, kalian bekerja di kantor, sudah jam 5 sore, sudah waktunya selesai, kalian bilang ke teman-teman kalian, hey guys, let's call it a day. Hey guys, ayo kita udahan aja yuk, besok lagi, seperti itu. Kemudian a dime, a dozen. A dime, dime itu uang receh ya, a dozen. Jadi recehan dapat 12 gitu. Maksudnya apa recehan dapat 12? Maksudnya itu sesuatu hal yang biasa. Sesuatu hal yang tidak spesial gitu ya, karena beli recehan dapat 12 tadi, jadi sesuatu hal yang biasa. Get out of hand, maksudnya keluar dari tangan gitu ya, padahal arti maknanya adalah di luar kendali atau tidak bisa dikendalikan. Hang in there, bergantung di situ. Artinya bukan bergantung di situ ya, artinya adalah jangan menyerah, tetaplah di situ, jangan menyerah. Nah oke, selesailah pembahasan kita tentang proverb. Macam-macamnya sudah, contoh-contohnya sudah, tadi sudah saya bantu untuk menganalisa artinya juga ya. Ingat bahwa proverb dan riddle ini adalah materi yang sangat cultural, sangat budaya. Jadi mereka melekat pada budaya asli dari suatu daerah itu. Nah, kalau proverb tadi adalah kata-kata mutiara, sekarang kita masuk ke riddle. Apa itu riddle? Arti simpelnya sih riddle itu teka-teki ya, teka-teki. Kalau menurut definisinya adalah a riddle is a type of poetry that describes something without actually naming what it is, leaving the reader to guess. Jadi sejenis semacam mirip puisi karena mungkin ada berima seperti itu ya, yang menggambarkan sesuatu tetapi tidak memberitahu nama dari sesuatu itu apa, sehingga pembacanya harus guess, leaving the reader to guess. Pembacanya harus menebak-nebak apa toh yang dimaksud, begitu. Nah, riddles can be about anything. Teka-teki, riddles itu bisa tentang semua hal, dari animals to object. Jadi bisa tentang hewan, bisa objek barang, sesuatu bisa. Contohnya itu di bawah. What has a face? Apa yang punya muka? And two hands, dua tangan. But no arms or legs. Tapi dia nggak punya lengan, nggak punya kaki. Jadi dia punya muka, punya tangan dua, tapi tidak punya lengan dan tidak punya kaki. Ya, jawabannya adalah it's a clock. Jam dinding. Jam dinding itu kan ada mukanya ya. Lalu ada tangannya dua untuk menunjukkan jam dan menitnya itu, tapi dia tidak punya lengan dan tidak punya kaki. Nah, ini adalah salah satu contoh riddle atau teka-teki. Nah, kenapa tuh orang repot-repot membuat riddles? Nah, ternyata riddles itu memiliki beberapa tujuan. Banyak sebenarnya, di situ saya tuliskan cuma 3. Yang pertama, it can be a great brain busters or conversation starters to get you think. Jadi begini, kalau kalian mengawali pembicaraan sama orang asing, kan membosankan itu ya, ketika kita sama orang asing pengen ngejak ngomong nih, orangnya kayaknya asik mau ngejak omong, mau ngomong hari ini cuacanya cerah ya, seperti itu. Basa-basi seperti itu kan mungkin terlalu biasa. Nah, kalian ingin membuatnya menjadi spesial, yang dia bisa mengingat-ingat pembicaraan kalian. Nah, salah satu caranya adalah beri dia teka-teki. Apa yang ini, lalu biarkan dia menebak, seperti itu. Itu bisa digunakan untuk conversation starters, memulai percakapan dengan cara yang kreatif. Yang kedua, it teaches logic about the social and cultural environment, social norms, history, biology, and much more. Jadi, selain conversation starters, riddles juga bisa untuk mengajarkan logika. Jadi kita belajar untuk melogika tentang
lingkungan sosial dan budaya di sekitar kita. Ada juga tentang norma sosial, sejarah, biologi, dan banyak lainnya. Otomatis kalau diberi teka-teki kan kita berpikir ya, jadi kita belajar untuk melogika. Oh, apa ya yang punya dua tangan, punya muka, tapi nggak punya lengan, nggak punya kaki. Nah, kita berusaha untuk uh, melogika, kira-kira apa toh benda yang dia maksud, seperti itu. Yang ketiga, it can help in memory training for children as they are expected and encouraged to remember the correct answers to the riddles. It also helps to introduce a variety of vocabularies. Jadi untuk anak-anak itu bisa bagus sekali untuk memory training atau latihan memori. Untuk kalian pun masih bisa loh, karena kan kalian masih bisa berkembang lagi ya memorinya. Kenapa bisa melatih memori ya? Karena untuk bisa memahami sebuah teka-teki, kadang kalau kita mau menggunakannya kan kita harus hafal dulu kan ya. Kan nggak mungkin kita nanyain orang ya, kita nggak tahu jawabannya apa, kan aneh gitu ya. Jadi kita harus diharapkan bisa untuk menghafal pertanyaannya, teka-tekinya, dan juga jawabannya seperti itu. Nah, itu bisa digunakan untuk melatih memori atau memory training, khususnya untuk anak-anak yang sedang berkembang itu ya memorinya. It also help to introduce a variety of vocabularies. Nah, selain untuk memory training, juga untuk memperkaya vocabulary. Kan berarti dengan begitu mereka menghafalkan kata-kata lebih banyak lagi kan ya. Nah, sehingga ini juga alat yang bagus untuk mengembangkan vocabularies. Nah, let's look some more examples on riddles. Kita akan melihat beberapa contoh lagi dari teka-teki. Siapa tahu nanti kalian malah bisa bikin sendiri ya. Nah, I got plenty of it. What has neck but no head? Apa yang punya leher tapi nggak punya kepala? Kan ada tuh. Jawabannya bottle. Botol kan ada lehernya tuh yang panjang ya, tapi dia nggak punya kepala. Nah itu. What has a neck but no head? A bottle. Ini adalah contoh dari riddle. Lalu, what gets wetter as it dries? Apa yang malah jadi tambah basah ketika dia mengeringkan? Jawabannya handuk. Ya, handuk kan kalau buat kita ngeringkan tambah basah kan begitu ya. Towel. Which letter of the alphabet has the most water? Huruf apa dalam alfabet itu yang punya banyak air? C. Ya, karena kan suaranya sama kayak sea, kayak laut ya. Sea. Nah, jadi dia punya banyak air. Iya, aneh-aneh di situ. Nah, silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Kalian baca sendiri di situ sampai bawah. Itu adalah beberapa contoh lain dari teka-teki. Kalian mau cari contoh lebih banyak lagi? Oh, di internet itu ada banyak sekali contoh proverbs, macam-macam proverbs ada, kemudian riddles juga ada, proverbs beserta artinya, riddles beserta jawabannya itu ada. Banyak sekali. So, sudah selesai. So, after we learn about proverbs and riddle, what should we do? Nah, kalau sudah belajar terus ngapain? Sama seperti di video yang pertama, ada bagian study, do, and submit. Study, bagian pelajari. Nah, study the theory, itu salah tulis ya, theory. Study the theory and explanation of proverb and riddle from your module or LKS. Jadi pelajari teori di unit 9. Mungkin hampir mirip isinya dengan ini. Nah, bisa kalian baca lagi untuk tambahan informasi. Kemudian yang kedua, do. Kerjakan latihan-latihan yang ada pada LKS kalian. Seperti yang sudah saya umumkan kemarin di grup, bahwasanya memang 80% dari soal itu diambil dari LKS kalian. Jadi pelajari latihan-latihannya, kerjakan. Kemudian submit yang terakhir, kumpulkan. Do the lesson 2 reading task 1 and 2 and writing task 1. Take a picture of them and submit. Kerjakan
latihan 2, lesson 2 itu ada bagian reading, bagian task 1 and 2, and writing task 1. Di foto, take a picture of them and kumpulkan. Nah, untuk teknis pengumpulan dan lain-lain untuk di tiap video nanti kita bahas sendiri saja ya di WA group, di chat di WA group. Yang penting kalian kerjakan dulu, kalian jangan lupa foto dulu. Setiap halaman itu diberi nama kalian. Jadi biar saya tahu kalian tidak hanya copy paste foto dari teman. Jadi di setiap halaman yang kalian foto itu ujung pojok kanannya ditulisi nama kalian garis miring nomor absen. Kayak gitu ya. Untuk menghemat foto, silahkan satu foto itu 2 muka ya, 2 muka. Jadi LKS-nya dibuka lebar gitu, 2 muka. Nah, fotonya 2 muka sekalian. Jadi jangan hanya satu halaman cekrek, nanti halaman sebelahnya cekrek, nggak usah. Dijadiin satu aja. Nanti kan saya bisa zoom untuk lihat jawaban dan namanya. Jadi begitu ya. Nah, nanti untuk tanggal dan lain-lain, teknis pengumpulannya bagaimana, nanti kita bahas di chat WA saja. Okay, thank you so much for listening. I hope you understand what I'm explaining. If you still have any questions, kalau masih punya pertanyaan, bisa menghubungi saya. Japri boleh, atau di WA group pun boleh. Okay, thank you for your time. See you again on next video, the last video. Masih ada nanti video ketiga untuk unit 10. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.